Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani dan selamat datang di section baru di channelku yaitu Comic Corner. Di episode Comic Corner kali ini aku ditemani sama salah satu temanku yaitu ada Lady. Hai. Nanti di video kali ini Lady akan merekomendasikan komik favorit dia atau yang mungkin menurut dia bagus ke teman-teman pembaca lainnya. Lady bisa perkenalkan diri dulu, untuk komik bacanya suka yang seperti apa genrenya? Hai guys. Jadi kalau aku pribadi untuk komik itu kayak nggak picky ya, semua genre aku baca. Belakangan ini kayak aku lebih baca yang kayak slice of life, terus yang kayak fantasy. Jadi bacaan yang menyenangkan seperti itu. Judul-judulnya apa aja nih? Yang pertama mungkin judulnya apa yang Lady rekomendasikan? Yang pertama ini Kyo in Kyoto. Judul Jepangnya Maiko-san Chino Makanai-san. Mangakanya dulu dari Aiko Koyama. Itu kalau dari genrenya ini shonen ya, cooking manga gitu. Jadi ceritanya tentang seorang gadis namanya Kyo. Dia ini berasal dari sebuah prefektur Aomori, kota kecil. Dia bersama sahabatnya bernama Sumire. Dia pindah nih ke Kyoto setelah mereka lulus sekolah untuk mengejar cita-citanya menjadi Maiko. Dan di sini tuh diceritakan bahwa kayak Kyo sama Sumire ini berbeda dari segi talent, berbanding terbalik dengan Sumire yang talented ya, kayak punya natural talent menjadi Maiko dalam menari, memainkan alat musik. Kyo ini lebih kayak clumsy kayak gitu kan. Akhirnya senseinya memutuskan bahwa Kyo ini nggak cocok jadi Maiko, disuruh deh dia pulang kampung tuh. Nah akhirnya saat mau pulang kampung tuh ada suatu kejadian yang terjadi di dormnya mereka itu yang menyebabkan Kyo mengambil job jadi juru masak sementara di dorm tersebut. Tapi lambat laun akhirnya Kyo menyadari ada panggilan jiwa nih, ternyata ada bakat lain untuk si Kyo, dan akhirnya Kyo menjadi juru masak di tempat tersebut seperti itu. Oke, untuk buku kedua apa nih yang direkomendasikan? Oke, kalau buku kedua ini judulnya Magus of the Library. Jadi dari mangakanya Mitsu Izumi, genrenya fantasi, ada action-actionnya dikit kayak gitu. Jadi ada kayak seorang half breed, kayak dia tuh kayak half elf terus half ras lain kayak gitu. Dia dari keluarga yang miskin seperti itu. Dia yatim piatu, cuma tinggal sama kakak angkatnya doang. Tapi dia tuh pinter banget, dia tuh kayak hampir jenius gitu ya, dan dia tuh sangat hobi membaca seperti kita-kita. Di desanya ini ada perpustakaan umum yang dia tuh ditolak masuk di situ karena beda kasta, beda background. Iya kayak tidak terima langsung. Iya kayak emosi gitu kan. Aku baca juga agak emosi kayak gitu. Nah terus suatu hari ini ada satu tim bernama Kafna datang ke desa itu dari kota pusat. Jadi Kafna itu kayak librarian gitu, tapi yang kayak super elit gitu, kayak librarian hybrid mata-mata, kayak gimana tuh? Pokoknya librarian yang punya kekuatan khusus. Tugasnya mereka itu melindungi buku, menjaga buku, mencari-cari buku langka seperti itu. Tim Kafna nih tahu itu loh kalau ada diskriminasi yang terjadi di desa tersebut, di perpustakaan itu, yang harusnya kan perpustakaan itu terbuka buat semua orang ya, semua golongan. Tapi sayangnya faktanya enggak gitu kan. Akhirnya Kafna ini menghukum si kayak petugas korup itu tadi, dan akhirnya Theo bisa dapat akses ke perpustakaan seperti itu. Ya ampun, lupa tadi namanya karakternya itu Theo ya. Mohon maaf sebelumnya. Nama karakternya Theo Fumis. Nah si Theo ini ketemu sama si Sedona itu tadi itu karena si Theo-nya itu nyelamatin buku favoritnya Sedona dari hujan. Nah akhirnya si Theo ini setelah ngobrol sama Sedona ini kayak bangkit gitu kepercayaan dirinya, yang dia itu awalnya dibully sama teman-temannya, dibully sama penduduk desa seperti itu karena dia half breed, karena dia miskin. Akhirnya dia kayak punya tujuan hidup lagi gitu, dan dia akhirnya kayak bercita-cita menjadi seorang Kafna seperti Sedona. Ceritanya di sini tentang petualangannya dia untuk prosesnya dalam menjadi Kafna dan untuk bertemu dengan Sedona kembali dan mengembalikan bukunya Sedona. Berarti ini lebih ke ini ya, kayak pustakawan gitu ya. Iya. Jadi kalau kalian suka yang ceritanya tentang librarian, pustakawan kayak gitu, kalian bisa coba juga baca buku. Selanjutnya buku ketiga apa? Jadi buku ketiga ini kayaknya dia lumayan terkenal sih, Witch Hat Atelier. Jadi ini dari Kamome Shirohama. Ceritanya tentang Koko, seorang gadis kecil biasa yang sangat menyukai sihir. Nah tapi di dunianya Koko ini hanya orang-orang yang terlahir dengan kemampuan sihir yang bisa menjadi penyihir. Nah Koko kan kayak manusia biasa, dia gadis biasa yang nggak punya kayak magic ability kayak gitu. Suatu hari datang nih seorang penyihir ke desanya si Koko ini untuk menyelesaikan satu misi lah. Ketika para penyihir ini menyelesaikan tugasnya, harusnya mereka itu
nggak boleh didekati. Jadi kayak rahasia gitu. Proses bagaimana mereka menggunakan sihirnya itu orang-orang luar nggak boleh tahu. Nah, tapi karena apa ya, curiosity yang sangat tinggi, agak kepo ya, Koko nih, dia ngintip proses si profesor ini itu menggunakan sihir. Ketahuan deh akhirnya kalau ternyata penyihirnya itu bisa menggunakan sihir bukan karena ability dari lahir. Di sini tuh menceritakan tentang perjuangannya si Koko menjadi penyihir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan ibunya jadi seperti semula. Terus juga ternyata ada kayak organisasi, kayak ada apa ya, kayak kubu penyihir yang kayak bertentangan sama kayak pemerintahan yang lagi ada di dunia tersebut. Mereka nih, organisasi ini tuh menaruh perhatian khusus terhadap Koko gitu. Kayak nggak tahu dia ada kayak something special gitu. Nah, di sini kita nggak ngerti nih, sampai sekarang terakhir aku baca, kita nggak ngerti apa ya sebenarnya yang menyebabkan si Koko ini terlihat spesial bagi organisasi tersebut, dan kenapa si Profesor Kifli ini kayak bersikuku untuk menyelamatkan si Koko untuk tidak dihapus ingatannya. Ini juga by the way sama kayak si tadi ya, yang Magus ini, artbooknya keren banget, ada ilustrasinya. Kalau yang suka detail-detail yang keindahan gitu, bagus. Oke. Menarik semua ya. Rata-rata fantasi dan Iya, fantasi. ada slice of life juga, rekomendasi dari Lady ini ya. Oke, itu dia tadi rekomendasi komik atau manga dari Lady. Mungkin kalian pernah baca atau mungkin kalian suka buku itu, kasih tahu kita di kolom komentar. Mau banget kalau ada salah-salah kata dari kita berdua. Kalau kalian punya rekomendasi yang lain, bisa juga tulis di kolom komentar. Yang wajib kita baca gitu Yang ya. mungkin kalian rekomendasikan ke kita juga boleh banget ya. Sekian dulu video kita kali ini. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye. Bye-bye.